Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jol Octavianus Launoman dengan NIM 21050404093. Di sini saya akan menjalankan tugas dari Hukum Dagang, dosen pengampu Bu Lia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wajib daftar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan eh, tiga, yaitu pengertian, tujuan, serta sifat dari wajib daftar perusahaan menurut undang-undang. Kemudian ada dasar hukum wajib daftar perusahaan. Dan yang ketiga, cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta sifat dari wajib daftar perusahaan menurut undang-undang. Pengertian wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, menurut Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1982, pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan yang resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, daftar perusahaan juga memiliki sifat terbuka untuk semua pihak. Setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini ada pun bentuk badan usaha yang masuk dalam wajib daftar itu meliputi yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi persetujuan komanditer atau CV, yang ketiga ada firma atau FA, kemudian ada perusahaan perorangan, ada juga bentuk perusahaan lain di luar yang tersebut di atas terdiri antara lain perusahaan umum, perum, perusahaan daerah, perusahaan perwakilan asing, dan juga perusahaan perwakilan asing. Dan ada juga beberapa perusahaan yang tidak memerlukan izin usaha atau tidak masuk ke dalam daftar badan usaha yang menjadi wajib daftar. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan tersebut diantaranya adalah perusahaan negara berbentuk perusahaan jawatan atau perjan, kemudian ada perusahaan kecil perorangan yang dijalankan sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga terdekat dan benar-benar untuk memperoleh keuntungan sekedar dan untuk memenuhi nafkah sehari-hari. Kegiatan usaha tersebut tidak memerlukan izin usaha dan bukan merupakan badan hukum atau suatu persekutuan anggota keluarga. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dari dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Tujuan dari wajib daftar perusahaan dijabarkan dalam pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Dan juga sebagaimana dijabarkan dalam maksud dan tujuan ditertibkannya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka setiap orang penyelenggara perusahaan wajib daftar. Hal ini dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu yang pertama ada setiap perusahaan wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan. Yang kedua, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Dan juga apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran apabila salah seorang daripada mereka melakukan kewajibannya yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan pengurus dari suatu perusahaan yang di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai dasar hukum wajib daftar perusahaan. Nah, di dalam dasar hukum wajib daftar perusahaan terdapat beberapa hal. Yang pertama, itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 23, para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Raat Van Justitie atau pengadilan negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Dan juga di dalam pasal 38 KUHD, para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu di dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada Panitera Raat Van Justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Dalam pasal 5 ayat 1 DWP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Kemudian ada beberapa hal yang wajib didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Yang umum kita dibagi menjadi dua, ada umum dan juga pengurus, mengenai pengurus dan komisaris. Yang umum pertama, nama perseroan, yang kedua ada merek perusahaan, yang ketiga ada tanggal pendirian perusahaan, yang keempat jangka waktu berdirinya perusahaan, yang kelima ada kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan, yang keenam ada izin-izin usaha yang dimiliki, yang ketujuh ada alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan. Sementara hal-hal yang wajib didaftarkan mengenai pengurus dan komisaris itu ada yang pertama nama lengkap dengan alias-aliasnya, yang kedua ada setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang, yang ketiga ada nomor dan tanggal tanda bukti diri, yang keempat ada alamat tempat tinggal yang tetap, yang kelima ada alamat dan tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang keenam ada tempat dan tanggal lahir, yang ketujuh ada negara tempat tanggal lahir bila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Yang ke-8 ada kewarganegaraan pada saat pendaftaran setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai setiap pemegang saham. Hal-hal yang wajib didaftarkan mengenai setiap pemegang saham itu yang pertama ada nama lengkap dengan alias-aliasnya. Setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang, nomor dan tanggal tanda bukti diri, kemudian ada alamat tempat tinggal yang tetap, selanjutnya ada alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang keenam ada tempat dan tanggal lahir, yang ketujuh ada negara tempat lahir jika dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang ke-8 ada kewarganegaraan, yang selanjutnya ada jumlah saham yang dimiliki, dan yang terakhir ada jumlah yang disetorkan atas setiap saham. Kemudian ada hal-hal yang wajib didaftarkan menurut akta pendirian perseroan. Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara dan tempat serta waktu yang tepat untuk pendaftaran wajib perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menyebutkan tentang cara dan tempat serta waktu pendaftaran, yaitu pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Kemudian yang kedua,
penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan yaitu A. Di tempat kedudukan kantor perusahaan, B. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan, C. Ada di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Selanjutnya ada dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya. Dalam pasal 10, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dan yang menjadi kesimpulan dari penjelasan saya mengenai wajib daftar perusahaan itu yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Kemudian yang kedua ada tujuan dari wajib daftar perusahaan dijabarkan dalam pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Kemudian yang ketiga, sifat dan wajib daftar perusahaan yaitu setiap orang penyelenggara perusahaan wajib daftar. Hal ini dijabarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian yang keempat ada dasar hukum wajib daftar perusahaan pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah cara dan tempat serta waktu pendaftaran terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan menyebutkan tentang cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai wajib daftar perusahaan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Selamat pagi.